Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, dan Salam Sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi mengenai perencanaan permintaan dan penawaran dalam rantai pasok dengan dosen pengampu Dr. Dea Lulu Fauzia, MSI, mata kuliah Strategi Bisnis Logistik, Program Studi Manajemen dan Administrasi Logistik Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Teza Maya Putri dari kelompok 6 yang beranggotakan Vivin Kurnia Kartika Dewi, Amalia Ramadhani Helena Gita Yolanda, Eti Anggarna Hidayah, dan Destria Anggun Elizawati. Oke, itu dia nama-nama anggota dari kelompok 6. Selanjutnya, langsung aja mari kita bahas mengenai materi perencanaan permintaan dan penawaran dalam rantai pasok. Sebelumnya teman-teman tahu nggak sih apa itu perencanaan permintaan? Jadi, peramalan permintaan adalah suatu kegiatan untuk meramalkan besarnya permintaan barang atau jasa tertentu dalam satu periode di masa depan. Tujuannya untuk memastikan bahwa sumber daya yang diperlukan termasuk bahan baku, biaya tenaga kerja, dan kapasitas produksi dapat dengan optimal memenuhi penawaran dan juga permintaan pelanggan tanpa adanya kekurangan ataupun kelebihan stok. Ini ada static methods atau metode statik. Jadi di metode statik ini ada 3 bentuk permintaan. Yang pertama itu berdasarkan level. Jadi berdasarkan level ini permintaan tidak disesuaikan dengan musim yang ada. Biasanya titik datanya itu naik turun tidak beraturan. Selanjutnya itu ada trends, yaitu permintaan yang disesuaikan dengan tren yang sedang berjalan. Biasanya titik datanya itu naik turun sebagaimana tren itu berjalan. Selanjutnya ada seasonal atau musiman. Biasanya permintaan pada seasonal ini bergantung pada musim tertentu. Titik datanya itu biasa berupa data yang berulang pada jangka waktu yang pendek. Selanjutnya ada metode permintaan deret waktu. Dekomposisi deret waktu merupakan metode menghitung titik data yang menghasilkan interval atau jarak tiap data untuk meramalkan kejadian di masa mendatang. Di dekomposisi deret waktu ini ada 3 cara untuk mencapai komponen sistematis permintaan. Yang pertama itu ada multiplikatif. Multiplikatif ini dihitung dengan residual dikali tren dikali dengan musiman. Multiplikatif ini biasa digunakan jika ditemukannya fluktuasi musiman yang bergantung pada tren. Selanjutnya ada aditif, yaitu dihitung dengan residual ditambah tren ditambah dengan musiman. Aditif ini digunakan jika menemukan fluktuasi musiman yang tidak bergantung dengan tren yang ada. Dan terakhir ini ada mix, yaitu dihitung dengan residual ditambah tren yang kemudian dikali dengan musiman. Mix ini digunakan jika ditemukannya kompleksivitas dalam mencari peramalan permintaan. Selanjutnya ini ada 2 metode dari permintaan deret waktu. Yang pertama itu ada static methods. Static methods ini menggunakan data atau interval yang sama dari tahun sebelumnya atau bulan sebelumnya untuk permintaan di kemudian hari atau permintaan di masa depan. Dan yang kedua ini ada adaptive forecasting. Di adaptive forecasting ini ada 4 cara, yaitu pertama ada moving average, kedua simple exponential smoothing, ketiga Holtz model yang menggunakan tren, dan juga yang terakhir ada Winters model yang menggunakan tren dan juga musiman. Adaptive forecasting. Metode adaptive forecasting adalah metode peramalan yang menggunakan data historis untuk memprediksi permintaan atau nilai di masa mendatang dengan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan dalam pola data. Yang selanjutnya adalah moving average. Moving average merupakan metode peramalan berdasarkan data historis berpola stasioner dengan menghitung rata-rata observasi data aktual secara berturut-turut sesuai dengan periode bergerak yang diinginkan. Adapun rumusnya di sini adalah FTN sama dengan AT ditambah AT-1 ditambah titik T ditambah AT-N dibagi N. Penjelasannya adalah FTN merupakan nilai peramalan pada periode ke T dengan moving average periode. AT adalah nilai peramalan pada periode ke T. Ada berbagai macam moving average. Yang pertama adalah SMA, merupakan rata-rata harga penutupan saham selama periode tertentu. Yang kedua adalah WMA, merupakan bobot lebih besar pada data terkini dan lebih kecil pada data lampau. Yang ketiga adalah EMA, merupakan bobot lebih besar pada data terkini sehingga lebih responsif terhadap perubahan harga.
exponential smoothing. Exponential smoothing adalah metode statistik yang digunakan untuk memprediksi nilai di masa depan berdasarkan data historis. Metode ini itu sangat bermanfaat dalam perencanaan permintaan dan penawaran pada rantai pasok karena sifatnya itu yang sederhana dan efisien. Nah, bagaimana sih cara kerjanya itu? Metode ini itu memberikan bobot eksponensial yang lebih besar pada data terbaru. Sementara data yang lebih lama itu diberikan bobot yang lebih kecil. Nah, dengan begitu ini data terbaru ini memiliki pengaruh lebih besar dalam proses peramalan. Nah, berikut adalah rumus dasar dari exponential smoothing, yaitu Ft plus 1 sama dengan alpha kali dt plus 1 min alpha dikali Ft. Nah, dt itu data aktual di periode T. Nah, sedangkan Ft-nya itu hasil peramalan di periode T. Nah, alfanya itu parameter smoothing dengan nilai antara 0 hingga 1. Nilai A menentukan fokus pada data jika alfa mendekati 1, bobotnya itu lebih besar diberikan pada data terbaru. Nah, jika alfanya mendekati 0, data historis menjadi lebih dominan. Nah, exponential smoothing juga bermanfaat dalam rantai pasok. Yang pertama itu digunakan untuk pengadaan inventaris. Nah, dengan peramal yang akurat, perusahaan ini dapat mengelola stok secara efektif, menghindari kekurangan atau kelebihan barang. Nah, yang kedua itu untuk perencanaan produksi. Nah, perusahaan ini dapat menyesuaikan produksi sesuai prediksi permintaan sehingga mengurangi biaya akibat kelebihan atau kekurangan stoknya. Nah, yang terakhir itu ada distribusi produk. Nah, metode ini tuh membantu menentukan alokasi produk ke berbagai lokasi berdasarkan pola permintaannya. Oke, selanjutnya masih mengenai exponential smoothing. Dua metode yang aku jelaskan ini tuh lebih kompleks dibanding single exponential smoothing karena di Holtz dan Winter model dia itu mengandung tren dan pola tren dan pola musiman, di mana Holtz model atau kita sebut double exponential smoothing. Kenapa disebut double? Karena dia mengandung data, fokus, dan tren. Sedangkan Winters atau triple exponential smoothing dia kenapa triple? Karena ada level, tren, dan musiman. Dimana Holtz model itu tuh cocok buat pola yang naik turun, dimana dia LT sama dengan alpha AT min 1 ditambah 1 min alpha dikali LT min 1 ditambah BT min 1 dikali 4. Sedangkan untuk BT-nya beta dikali LT min 1 ditambah 1 min beta dikali BT min 1 dikali 5. Dan untuk BT-nya LP ditambah H kali BT, dimana disitu A kecil itu konstanta eksponensial atau pemulusan untuk level, sedangkan untuk yang B itu pemulusan untuk tren. Dan kita diketahui bahwasanya BT itu estimasi tren pada waktu ke T dan LT itu estimasi level pada waktu ke T. Selanjutnya Winters model ini gabungan dari single dan double, dimana Winter itu tadi yang aku jelaskan di awal ada tren dan musiman. Dan ini tuh untuk pola musiman yang berulang, dimana ST sama dengan YAT min 1 min LT min 1 min BT min 1 ditambah 1 min Y dikali ST min M dikali 7. Lalu untuk DT-nya LT ditambah H kali BT ditambah ST. Oke, selanjutnya kegunaan metode forecasting adaptive forecasting dari tadi yang kita jelasin tuh apa sih kegunaannya. Kalau di industri manufaktur dia itu untuk merancang produksi dan kebutuhan material. Kalau kita mau mass production kita perlu berapa, itu perlu di forecast tuh di ramal. Terus untuk retail dia itu membantu memprediksi kebutuhan permintaan yang berfluktuasi tren atau musiman. Jadi itu bisa digunakan untuk retail menentukan memprediksi permintaan produk atau demand-nya. Dan logistik dia itu membantu untuk mengatur stok jangan sampai terjadi kekurangan. Jadi kita bisa forecast atau ramal itu menggunakan metode-metode yang tadi sudah disebutkan.
Lalu kalau di perusahaan listrik nih ya semisal 1 tahun kita butuh berapa sih, nyiapin daya berapa sih untuk listrik dalam 1 tahun gitu di suatu kota apa. Nah itu kegunaannya untuk adaptive forecasting yang kita jelasin tadi. Selanjutnya kita akan membahas peran perencanaan. Peran perencanaan permintaan penawaran dan rantai pasokan yaitu untuk membantu bisnis memproyeksikan permintaan pelanggan di masa yang akan datang dan menyesuaikan output perusahaan. Nah, peramalan yang akurat itu memungkinkan bisnis untuk menyelaraskan inventarisasi dan produksi yang memenuhi kebutuhan pelanggan tanpa kelebihan atau kekurangan stok. Setelah kita menerapkan peran perencanaan ini, akan membantu bisnis untuk mempertahankan tingkat persediaan yang tepat sehingga operasional bisa berjalan lancar dan menghindari biaya tambahan dari overstock atau stock out. Lalu yang kedua, dapat mengoptimalkan pengelolaan sumber daya. Yang ketiga, mencegah kehabisan stok, lalu mengurangi pemesanan ulang, mengefisiensikan operasi, menghindari penundaan, menurunkan biaya operasional yaitu termasuk pengelolaan inventaris yang efisien, pengurangan biaya transportasi, serta pengurangan biaya pemborosan sumber daya. Lalu yang selanjutnya itu mengoptimalkan produksi dari pengiriman barang dan menyeimbangkan antara kekurangan dan kelebihan stok. Sekian pemaparan materi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.